Salam olahraga jaya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bersama kita akan belajar bersama tentang percaya diri dalam olahraga. Percaya diri merupakan sebuah kualitas mental yang dimiliki oleh seseorang untuk yakin dan mampu pada dirinya sendiri untuk mencapai target-target tertentu. Apabila kita berbicara secara khusus pada bidang olahraga, maka seorang atlet yang berprestasi tentu memiliki percaya diri yang sangat baik. Mustahil tanpa memiliki percaya diri yang baik, seorang atlet dapat menjadi juara. Nah, disinilah letak pentingnya peran seorang pelatih untuk membangun percaya diri bagi seorang atlet. Karena kita ketahui bahwa pelatih merupakan figur yang dipercaya oleh atlet untuk dapat membangun dirinya secara fisik dan mental menjadi individu yang lebih maju dan berkembang dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pelatih untuk membangun percaya diri bagi atlet ini? Ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Cara untuk membangun percaya diri itu dapat dilakukan melalui 4 aspek utama. Aspek tersebut antara lain yaitu latihan, ya, mustahil seorang atlet dapat percaya diri kalau dia tidak pernah latihan. Tanpa melakukan latihan, maka atlet tentu tidak memiliki fisik yang baik, tidak memiliki teknik yang baik. Tanpa memiliki fisik dan teknik yang baik, maka mustahil bagi seorang atlet dapat percaya diri dengan kemampuannya. Aspek yang kedua yang perlu diperhatikan di dalam membangun percaya diri adalah pengaturan diri bagi seorang atlet atau self-regulation. Jadi pelatih menanamkan latihan-latihan bagi atlet untuk mengatur dirinya agar bisa yakin dan percaya pada diri sendiri. Nah, kedua aspek tersebut merupakan bagian dari skill atau kemampuan yang dapat dilatih dari waktu ke waktu, sebagaimana latihan fisik, latihan teknik, serta latihan mental, maka itu merupakan bentuk latihan yang dapat dilatihkan dari waktu ke waktu, dari pelatih kepada atletnya. Aspek ketiga yang perlu diperhatikan dalam membangun percaya diri, yaitu aspek kepercayaan atau belief. Ya, atlet yakin dengan dirinya karena dia percaya pada dirinya. Nah, untuk membangun kepercayaan ini, maka dapat ditempuh melalui 2 aspek, yaitu inspirasi dan juga achievement. Pada aspek inspirasi, maka atlet ini memiliki kepercayaan diri yang baik apabila ia berada pada lingkungan yang memiliki percaya diri yang baik. Sebagaimana contoh, atlet akan percaya diri bila dilatih oleh pelatih yang berpengalaman. Sebagai contoh, tentu kita akan sangat pede apabila dilatih oleh Alex Ferguson dalam sepak bola. Karena kita ketahui bahwa Alex Ferguson adalah pelatih Manchester United yang sangat berjaya dan sangat berprestasi dari masa ke masa. Apabila kita berbicara contoh dalam bidang bulu tangkis, maka kita akan percaya diri apabila kita berkumpul, kita berlatih, kita dapat mendapatkan wejangan dari Rudi Hartono. Karena kita tahu bahwa Rudi Hartono merupakan sosok inspirasi bulu tangkis Indonesia yang telah terbukti berhasil mengharumkan
nama Indonesia dalam berbagai kancah internasional. Selanjutnya, dalam aspek yang terakhir atau keempat, yaitu validation atau validasi. Nah, atlet akan memperoleh kepercayaan dirinya apabila ia memiliki pengalaman yang cukup di lapangan. Atlet yang tidak pernah bertanding pada level internasional maka akan mengalami kegugupan waktu pertama kali bertanding di level internasional. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengalaman atau jam terbang yang kurang. Dengan semakin tingginya pengalaman, maka akan semakin meningkat percaya diri tersebut. Dan tentu saja aspek pengalaman menjadi juara ini adalah menjadi modal yang sangat penting dalam membangun percaya diri bagi atlet. Nah, seberapa vital peran seorang pelatih untuk membangun percaya diri ini? Tentu sangat vital sekali, ya, karena kita tahu bahwa pelatih merupakan figur sentral yang banyak menghabiskan waktunya dengan atlet, dan atlet memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada atletnya, kepada pelatihnya dalam membantunya untuk meraih prestasi maksimal. Nah, apabila kita cermati slide tersebut, maka kita ketahui bahwa percaya diri itu juga beragam, ya. Percaya diri yang terlalu rendah atau underconfident, apabila kita kaitkan dengan performa, maka juga performanya tidak baik, ya, maka prestasinya juga rendah. Hal ini akan sangat berbeda sekali dengan seseorang yang memiliki percaya diri yang tepat. Ya. Percaya diri yang tepat itu akan berdampak signifikan terhadap prestasi, karena ia akan mampu mengontrol dirinya dengan baik secara fisik, secara mental, baik secara pengalaman, dan juga secara motivasi berdasarkan inspirasi yang diperolehnya. Namun, sebaliknya, atlet yang memiliki percaya diri yang berlebihan atau overconfident, justru ini membahayakan sekali. Ya, justru ini akan sangat berbahaya sekali bagi seorang atlet, karena atlet yang memiliki percaya diri yang berlebihan justru nantinya akan meremehkan lawan, menganggap dirinya paling hebat, dan di saat kemudian dalam situasi pertandingan ataupun perlombaan, atlet lawan dapat menunjukkan performa yang lebih baik, maka dampaknya percaya diri ini akan mulai luntur dan dapat menurun, yang justru akan berbahaya bagi atlet tersebut. Oleh sebab itu, sedapat mungkin hindari untuk memiliki percaya diri yang berlebihan, yang cenderung untuk menganggap remeh kemampuan lawan, yang justru akan berbahaya bagi performa di lapangan. Nah, dari 4 aspek tersebut, kita akan coba bahas satu persatu. Aspek yang pertama adalah perspiration. Nah, apakah yang dimaksud dengan perspiration? Perspiration merupakan sebuah cara untuk membangun percaya diri melalui kerja keras, ya. Seperti kita lihat contoh di depan, perspiration itu secara sederhana dapat dikatakan sebagai keringat, ya, sebagai keringat. Nah, atlet itu waktu latihan itu akan berkeringat karena ia akan melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Namun bukan itu maksud utamanya. Yang dimaksud dalam perspiration dalam psikologi olahraga ini adalah kerja keras, ya. Atlet akan memperoleh
percaya dirinya akan terbangun pelan namun pasti apabila ia melakukan kerja keras untuk fisik dan mentalnya. Melalui latihan fisik, maka atlet akan mengalami kemajuan daya tahan tubuh dari waktu ke waktu, akan mengalami kemajuan kekuatan dari masa ke masa, dan sebagainya. Tentu ini akan membangun percaya diri bagi atlet secara tidak langsung. Jadi, melalui latihan yang tersistem, melalui latihan yang teratur, maka pelatih dapat membangun kepercayaan diri bagi atletnya. Nah, aspek yang kedua yang dapat dibangun untuk atletnya adalah self-regulation atau pengaturan diri. Ya, sebagai contoh, saat Cristiano Ronaldo mendapatkan kesempatan untuk menendang bola tendangan bebas seperti ini, maka di situ dibutuhkan self-regulation atau kemampuan untuk mengatur, mengontrol diri sendiri dengan baik. Nah, pengaturan seperti apa? Yaitu pengaturan untuk mampu yakin pada dirinya sendiri. Percaya bahwa tendangan yang dia lakukan nantinya akan menghasilkan gol. Dia yakin bahwa tendangannya tidak akan menyentuh kepala pemain lawan sehingga bola tepat mengarah kepada pojok gawang. Nah, disinilah kepercayaan diri itu dapat diperoleh oleh atlet melalui self-regulation atau pengaturan diri. Pengaturan diri ini dapat dilatihkan oleh pelatih kepada atlet. Ya, jadi pelatih dapat melatihkan self-regulation kepada atlet salah satunya melalui self-talk. Ya, self-talk merupakan sebuah cara yang bisa dilakukan oleh pelatih kepada atlet dalam upaya membangun percaya dirinya. Selain self-talk, maka pelatih juga bisa melatihkan bagaimana atlet memiliki kematangan emosional agar tidak terpancing di lapangan, agar tidak terlalu rendah diri ataupun terlalu percaya diri. Nah, disitulah pelatih butuh melatih untuk kontrol diri atlet secara tepat. Nah, sebagai contoh, Usain Bolt, seorang juara dunia atletik lari jarak pendek, itu memiliki pola kata yang digunakan untuk self-talk pada dirinya sendiri. Beliau selalu mengatakan bahwa I told myself, listen, don't panic, take your time, chip away, and walk your way back in. Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Usain Bolt sesaat sebelum perlombaan untuk meyakinkan dirinya bahwa ia bisa karena ia yang terbaik. Ya, Usain Bolt sangat yakin dengan kemampuan dirinya dan inilah yang mengantarkannya menjadi seorang juara. Nah, tadi kita bersama sudah membahas tentang dua aspek. Pertama, yang dapat dibangun oleh pelatih melalui latihan fisik, latihan mental, melalui perspiration dan self-regulation. Selanjutnya kita akan membahas aspek yang ketiga yaitu inspiration. Atlet itu percaya diri apabila mendapatkan inspirasi dari lingkungan sekitarnya. Ya, sebagai contoh, inspirasi bulu tangkis Indonesia yaitu Rudi Hartono. Kita ketahui bahwa Rudi Hartono ini merupakan legenda All England Indonesia yang telah berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara 8 kali secara beruntun dalam periode sekitar tahun 60 hingga 70-an. Ya. Jadi Rudi Hartono merupakan legenda Indonesia yang sangat spektakuler dan luar biasa
yang menjadi inspirasi bagi bulu tangkis Indonesia. Nah, apabila atlet mendapatkan kesempatan untuk mengobrol dengan Rudi Hartono, kemudian mendapatkan wejangan ilmunya, bagaimana untuk berhasil, maka ini merupakan sebuah inspirasi yang dapat dipetik untuk membangun percaya dirinya. Nah, begitu juga misalkan kita juga dilatih oleh Sir Alex Ferguson dalam sepak bola. Ya. Jadi tim yang kemudian terancam degradasi, yang terseok-seok, di situ tentu pelatih yang sedang menangani tim mengalami masalah dan kemudian dipecat. Atlet juga mengalami kemunduran atau kemerosotan percaya diri karena mengalami kekalahan yang beruntun. Kemudian tim tersebut dihandle oleh Sir Alex Ferguson, maka tentu akan muncul rasa percaya diri bagi atlet tersebut karena telah diketahui bahwa Sir Alex Ferguson merupakan pelatih yang sangat hebat, yang sangat terkenal dan syarat pengalaman, telah terbukti dapat menghasilkan prestasi dalam berbagai kancah internasional. Nah, disinilah ada inspirasi-inspirasi muncul berdasarkan keyakinan dari figur yang ada di sekitar kita. Nah, tentu harapannya nanti pelatih dapat mencari figur inspirasi kesuksesan bagi atlet, sehingga pelan namun pasti atlet dapat membangun percaya dirinya dengan baik. Dan yang terakhir adalah melalui jalur atau aspek validation. Ya, validation atau validasi itu dapat dicapai melalui achievement atau pencapaian. Sebagai contoh pertama kali yaitu di dalam Asian Para Games 2018, Indonesia berdebar-debar untuk memperoleh emas pertama. Jadi kontingen Indonesia mengalami kekhawatiran kapan ya emas Indonesia akan pecah, yang nantinya juga akan dapat menjadi pembangun percaya diri bagi cabang olahraga yang lain untuk dapat memperoleh emas. Nah, pada kesempatan itu Rusmaniar dari Indonesia telah berhasil memecahkan emas pertama bagi Indonesia dalam Asian Para Games tahun 2018. Pencapaian yang diperoleh oleh Rusmaniar ini menjadi pembangun percaya diri bagi kontingen Indonesia dalam cabang olahraga yang lain dan atlet yang lain untuk percaya diri dalam meraih prestasi. Nah, inilah ya, jadi percaya diri dapat dibangun melalui achievement atau pencapaian prestasi. Yang kedua, atlet dapat terbangun percaya dirinya apabila juga didampingi oleh tim atau atlet yang senior. Jadi pengalaman itu tidak dapat diabaikan. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pengalamannya yang berdampak kepada semakin besar pula rasa percaya dirinya. Nah, atlet-atlet yang junior kita ketahui memiliki pengalaman yang minim bertanding pada level tinggi, maka rentan untuk mengalami rasa percaya diri yang rendah atau under confident. Oleh sebab itu, kadangkala dalam suatu tim dimasukkan beberapa atlet senior yang diharapkan dapat menjadi tumpuan untuk membangun percaya diri dan menjadi inspirasi bagi atlet yang lain. Oleh sebab itu, pengalaman di lapangan merupakan aspek yang penting dalam membangun percaya diri. Nah, sebagai contoh bahwa kita tahu bahwa Valentino Rossi merupakan legenda di dunia balap motor. Ya, meskipun Valentino Rossi itu sudah berganti-ganti tim, namun pengalamannya yang dimilikinya ini membuat rekan satu timnya menjadi percaya diri, serta lawan dari tim lain itu menjadi keder dalam beberapa waktu yang lain, ya, dalam beberapa waktu yang lampau.
Nah, hal ini terjadi disebabkan Rossi memiliki pengalaman yang sangat panjang di dunia balap motor dengan raihan prestasi yang sangat mengkilap. Nah, disinilah pengalaman dari Valentino Rossi ini menjadi sangat berharga untuk menambah keyakinan timnya, rekan partner setim, dan juga official dalam mencapai prestasi dalam balap motor. Nah, ini adalah contoh bahwa seorang atlet Inggris dalam sepak bola yang bernama Raheem Sterling juga gugup dalam menghadapi laga perdana. Mengapa atlet ini gugup? Karena Raheem Sterling juga masih pertama kali tampil di Liga Inggris pada periode tahun 2014. Namun tentu akan berbeda situasinya pada kondisi saat ini di mana Raheem Sterling sudah cukup lama berada di Liga Inggris, tentu kemampuan membangun percaya dirinya jauh lebih baik. Ya. Baik, teman-teman sekalian, apabila kita flashback atau kita review kembali, maka percaya diri dapat dibangun melalui 4 aspek utama, yaitu perspiration, regulation, inspiration, dan validation. Jadi pelatih itu disarankan untuk dapat membangun program yang tepat bagi atletnya secara fisik, ya, sehingga atlet itu dapat latihan secara maksimal. Melalui latihan yang terprogram, latihan yang serius, maka secara tidak langsung atlet akan memiliki kesiapan untuk membangun fisiknya. Dengan kemampuan fisik yang baik, maka pelan namun pasti atlet akan terbangun percaya dirinya. Yang kedua yaitu tentang regulation atau pengaturan diri. Pelatih dapat melatih atlet pada sesi khusus untuk mulai berlatih berbicara pada dirinya sendiri untuk mengatur emosi. Karena kita tahu dalam situasi pertandingan atau perlombaan, pengaturan emosi ini menjadi sangat vital dalam upaya untuk meraih prestasi. Jadi pelatih disarankan untuk dapat melatihkan pengaturan diri ini dalam sesi-sesi latihan. Aspek yang ketiga yaitu inspirasi. Nah, sedapat mungkin atlet mendapatkan inspirasi dari lingkungan-lingkungan yang positif. Nah, inspirasi itu dapat diperoleh melalui pelatih itu sendiri atau dengan berkumpul dengan pelatih yang lebih hebat, menimba ilmu, uji tanding, dan lain sebagainya. Serta juga atlet-atlet yang masih belum memiliki pengalaman dapat kita kumpulkan, dapat kita latihkan dengan atlet-atlet yang lebih hebat, kemudian menimba ilmu, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan atlet yang lebih hebat. Sehingga di sini atlet tersebut dapat mendapatkan inspirasi bagaimana cara untuk lebih yakin, lebih mampu pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah aspek validasi. Ya, itu atlet akan percaya diri apabila di situ ada raihan prestasi atau achievement. Apabila di dalam kontingen salah satu tim kita sudah memperoleh prestasi, maka hal ini akan menjadi pelecut untuk peraih prestasi berikutnya, ya. Jadi prestasi ini menjadi sangat penting, menjadi pijakan untuk membangun percaya diri. Dan yang kedua adalah experience. Jadi jam terbang di lapangan, jam bertanding, jam berlomba itu akan berdampak terhadap tingkat percaya diri. Begitu juga dengan jenjang level, ya.
Semakin tinggi jenjang level yang diikutinya, maka semakin besar percaya diri yang dimilikinya. Ya, atlet yang terbiasa rajin bertanding pada level internasional, maka akan mengalami kekhawatiran yang lebih rendah saat turun di level nasional dan di daerah. Namun sebaliknya, atlet yang terbiasa bertanding pada level daerah, kemudian pertama kali muncul di level nasional ataupun internasional, tentu tidak memiliki pengalaman jam terbang yang cukup di level internasional dan tentu mengalami kegugupan. Oleh sebab itu, penting bagi pelatih untuk menyusun suatu program bagi atlet agar atlet mengalami pengalaman yang cukup melalui uji coba, try out, try in, melawan atlet yang lebih berat ataupun lebih ringan, serta mengikutkan dalam berbagai turnamen dalam berbagai level. Nah, demikian ya kira-kira gambaran bagaimana cara untuk membangun percaya diri bagi atlet, yaitu melalui 4 aspek, yaitu perspiration, regulation, inspiration, dan validation. Nah, teman-teman sekalian, demikian gambaran cara untuk membangun percaya diri bagi atlet dalam olahraga prestasi. Semoga materi tersebut dapat Anda dapat pahami dengan baik. Apabila ada sesuatu, silakan Anda ingin melakukan diskusi, dapat melakukan diskusi dengan kontak pada nomor WA saya. Terima kasih. Saya Kunjung Asadi, salam olahraga jaya.